Tafsir Al-Jalalain. Kita sudah sampai juz 13 surat Ar-Ra'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am lahum am bidhahirin minal qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ayat yang berbunyi wa ja'alu am faman huwa qaimun. Ana ta mongko utawi wong huwa kang utawi man iku qaimun ai raqibun, zat kang jumeneng tegese kang ngawasi, dudu zat ya, ya zat Allah. Jadi afaman ana ta mongko utawi wong huwa kang utawi man iku qaimun, zat kang jumeneng, raqibun terkese zat kang ngawasi yaiku Allah, ala kulli nafsin ing atase saben-saben awak-awakan, bima kelawan barang kasabat kang agawe, ngalimat kang lakoni sapa kulli nafsin min khairin saking kebagusan, wa syarril lan ala, wa huwa utawi man iku Allah Gusti Allah, iku kaman kaya wong laisa kang ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono qaimun minal asnam rupane saking pira-pira brahala. Jadi Allah bertanya pada ayat ini, apakah Allah sebagai zat yang selalu mengawasi masing-masing orang atas perbuatannya, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik, itu seperti orang yang tidak seperti itu, seperti apa itu berhala-berhala. Wah, bedanya, jawabannya sangat tidak sama, berbeda jauh. Allah itu selalu mengawasi perbuatan hamba, tidak pernah tidur, bahkan la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah ngantuk saja, tidak pernah, apalagi sampai tidur, ngantuk saja tidak pernah. La ta'khudhuhu sinatun, Allah itu tidak pernah ngantuk, ya apalagi tidur tidak pernah. Ya, ini memang seperti itu. Tapi kalau manusia kan suatu saat tidur dalam rangka istirahat. Kalau kurang tidurnya ya tidak enak di badan. Demikian juga kalau kebanyakan tidur ya tidak enak. Tapi kalau tidak tidur maka juga tidak enak, karena memang suatu kebutuhan. Apalagi jam 11 malam sampai jam 1 malam itu adalah saat ada onderdil di dalam tubuh kita ini melakukan pekerjaan ya, syaratnya harus istirahat. Makanya kalau jam 11 malam, sudah jam 11 malam, usahakan bisa istirahat, yaitu dengan tidur. Nanti kalaupun jam 1 bangun, jam 2 bangun tidak masalah. Maka tepat sekali ajaran Islam, jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun, sholat tahajud atau membaca bacaan-bacaan, itu sangat bagus sekali. Mitra Persada,
Kemudian am waja'alu lillahi syuraka'a. Mereka orang-orang musyrik menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu. Artinya berhala yang disembah itu namanya sekutu bagi Allah. Sekutu tapi tidak seiring, tidak saling setuju. Sekutu yang merupakan musuh. Jadi Allah itu paling tidak suka apabila seorang hamba itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Misalnya, wah ini orang ini top, atau ini adalah sesembahan saya. Pokoknya manusia menduakan Allah. Misalnya sombong, padahal sombong itu adalah milik Allah, ya. Al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah selendangku. Tidak boleh orang lain memiliki selendang itu, tidak boleh memiliki sifat sombong itu. Dalam hadis disebutkan siapa yang sombong tinggi hati maka akan direndahkan. Siapa yang tawadhu maka akan diangkat, ditinggikan. Nah, ini sudah rumus. Maka kita lihat orang-orang yang apalagi mengandalkan kesehatan, kekuatan, dia menyatakan besok akan saya lakukan ini, besok saya akan begini, nanti akan begini begitu, tidak disertai insya Allah, ternyata tidak sesuai apa yang diucapkan karena Allah memberi penghalang. Sekarang ini ya kita lihat, saya punya saudara itu yang sehat begitu, tahu-tahu sakit gitu. Jadi nggak ada permulaannya, tahu-tahu ya roboh gitu, tidak bisa apa-apa. Nah ini karena kekuasaan Allah seperti itu. Kul dawuhna sira Muhammad sammu aranono sira kabeh hum ing suraka lahu kedue Allah, man iku sapa hum utawi suraka, am tunabbiuna ana ta aibal atunabbiunahu balik ana ta paring kabar sapa sira kabeh hu ing Allah, ai tukhbirunallaha tegese paring kabar sapa sira kabeh ing Allah bima kelawan barang ai la dalla ala hadza kang ora ana petunjuk untuk hal ini, wa ja'alu lan dadekake sapa wong-wong musyrik lillahi kanggo Gusti Allah syurakaan ing pira-pira sekuton. Jadi kalau kita mengingat kemampuan Allah, ya, memberi rizki kepada kita, menyelamatkan kita dari penyakit, memberi kita kemampuan untuk bisa makan, bisa mengerjakan amal baik, itu semua karena keterlibatan Allah membuat kita seperti itu. Kita sedang makan, maka oleh Allah dimampukan untuk makan. Kita sedang pergi ke mushola atau masjid karena dimampukan oleh Allah untuk pergi ke sana. Kita dimampukan untuk menolong orang, itu juga karena bantuan dari Allah. Sudah segitu kok menjadikan sekutu bagi Allah. Ini sangat tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni apabila disekutukan. Tapi di juz 20 itu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad, hei hamba-hambaku yang menyekutukan Allah
dengan yang lain, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah adalah ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau ya termasuk dosa syirik tadi, dosa menyekutukan Allah. Kalau memang masih hidup, belum meninggal, kemudian minta ampunnya sungguh-sungguh, niscaya akan mendapati Allah itu maha pengampun atas kesalahannya. Ini adalah tanda kemurahan Allah. Kemurahan Allah melebihi segala-galanya. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, manusia ini kadang tidak sadar gitu ya. Pagi-pagi dia sudah bisa makan, bisa mandi pakai air. Itu kan karena pemberian dari Allah, padahal dia belum bekerja. Atau dia melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, tapi Allah masih saja memberi rezeki kepadanya. Ini menunjukkan kemahamurahan Allah, kemurahan Allah kepada hambanya. Maka kita mengingat seperti itu, kemudian kita ini sering istighfar, minta ampun. Apa yang kami lakukan, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan belum seberapa dengan kebaikan-Mu ya Allah. Bahkan kami sempat-sempatnya melakukan kedurhakaan kepadamu, padahal rahmat dan nikmat-Mu lebih luas dari segalanya. Orang seperti ini akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak sadar akan hal itu. Ambidhahirim minal qaul, ambidhahirim minal qaul ay ambidhonnin batilin la haqiqata lahu fil batil. Atau dengan ucapan yang terucapkan yang tidak ada gunanya. Bal zuyina balik den paes-paesi lilladzina kanggo wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin apa makruhum ay kufruhum. Makruhum itu tipu daya mereka, ay kufruhum tegese kufure mereka. Jadi kekufuran orang-orang kafir itu adalah berkat keberhasilan setan menghiasi. Jadi orang yang melakukan keburukan itu kan biasanya keburukan itu hal-hal yang enak dirasakan kan, melakukan kemaksiatan, tapi dari segi zahir itu enak gitu. Itu memang dunia ini dihiasi dengan syahwat. Maka disebut di sini bal zuyina, den paes-paesi, dihias oleh syaitan bahwa keburukan itu dianggap sebagai kesenangan dan kebaikan. Nah, sejatinya bukan perhiasan, sejatinya adalah keburukan dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka jalan keluarnya adalah minta ampun kepada Allah. Dan minta ampun kepada Allah ini disertai dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Apalagi di dalam agama Islam itu banyak sekali amal yang sederhana tetapi dibalas dengan pahala yang banyak atau besar. Ini dalam rangka motivasi agar kita itu melakukannya. Tapi biasanya yang disabdakan oleh Nabi bahwa melakukan begini maka pahalanya sebegini besar begitu, itu biasanya sesuatu yang jarang dilakukan ya.
susah, tidak begitu sayang, enggak begitu eman kita itu mengerjakannya. Maka dengan dengan nasihat-nasihat baik melalui media maupun media cetak maupun media elektronik, melalui pertemuan di majelis-majelis ilmu, majelis zikir, itu kita bersama-sama diingatkan. Sebenarnya sudah tahu itu baik dan itu sudah tahulah yang seperti itu, tapi diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Wasuddu lan den alangi sapa wong akeh anis sabili saking dalan ai tariqil huda, dihalangi orang-orang yang menyekutukan Allah itu dari jalan petunjuk, ya kalau orang musyrik dari jalan hidayah. Tapi kalau orang beriman, apakah tidak pernah dihalangi? Ya pernah, karena setan itu pekerjaannya setiap saat. Jadi yang beriman juga tidak boleh berbesar hati atau sombong, apalagi bahwa dia tidak mungkin digoda oleh syaitan. Jangan begitu, karena setan itu menghiasi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang yang beriman. Imannya sudah ada, tetapi amalnya kadang-kadang diganggu. Nah, ini kita bertugas untuk waspada. Waman lan utawi sapane wong iku yudlil kang kang den sasarake, kang nyasarake sapa Allah Gusti Allah ing man, famalahu mongko ora ana iku keduwe man minhatin saking wong kang maringi pituduh. Nah ini, jadi siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Demikian juga may yahdillahu famalahu mim mudil, gitu kan, di Al-Qur'an itu, siapa yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Lahum iku tetep kedue wong akeh, tegese wong-wong musyrik, azabun utawi siksa, fil hayati dunya ing dalem urip ana dunya, bil qatli kelawan den pateni, wal asr lan den tawan, wal adzabul akhirati lan yakti utawi siksa akhirat iku asakku ai asaddu minhu, iku asakku luweh banget. Jadi di dunia orang-orang yang tidak menyembah Allah itu diancam kalau terjadi perang maka akan terbunuh atau minimal akan ditawan, dan akibat yang lain ya, termasuk sakit, termasuk kesusahan mendapatkan rezeki, itu termasuk dari akibat dari berdosa kepada Allah. Sedangkan di akhirat akan mendapatkan siksa yang lebih pedih, yang lebih menyakitkan. Maka kita ini mumpung masih hidup, mumpung masih berkesempatan, maka kita lakukan tambahan-tambahan amal, tambahan-tambahan kebaikan yang sekiranya Allah itu mematikan kita ini sudah banyak amal. Kalau mengikuti salah satu sahabat yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr, itu sahabat itu disebutkan oleh Nabi akan datang orang penghuni surga gitu ya, sampai 3 hari itu Kanjeng Nabi bilang begitu. Sahabat itu yang melongo, siapa orang ini?
ternyata orang itu apa? Ternyata amalnya biasa saja, tetapi dia punya amalan lebih yang orang lain sulit menghindarinya, yaitu tidak dengki, tidak iri, tidak mengolok-olok orang lain melalui ghibah. Jadi dia menjaga hatinya, menjaga dari yang tidak boleh itu, walaupun amalnya biasa-biasa saja. Itu termasuk orang yang ahli surga. Ini kan cocok kalau untuk kita ini ya. Jadi beramal yang misalnya bersedekah yang banyak ya kita kayaknya sulit, atau beramal ibadah yang mahdhuh yang amalan-amalan sunat kita juga jarang. Tetapi yang penting lisan kita, hati kita jauhi menfitnah, menghibah, ngomongin orang, kemudian iri atau dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, gitu kan. Jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami itu ghillan, jadi dengki atau iri, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa kedengkian orang beriman terhadap orang lain yang beriman juga ini dimungkinkan untuk ada, karena di situ disebutkan doa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan rasa dengki kami terhadap orang-orang yang beriman. Wa malahum, lan ora iku tetep kedue wong-wong musyrik utawa wong kafir mau minallahi saking Gusti Allah, aiqabihi aw adzabihi, saking siksane Allah, sapa miwaqin utawa miwaqin saking zat utawa wong kang ngreksa, maniin wong kang nyegah. Jadi kalau sudah di akhirat mendapat kesiksaan yang sangat tadi itu, maka pada hari itu tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Kalau di dunia masih menghalangi, misalnya mau hukumannya mau dihukum begini, kemudian dia berusaha supaya hukumannya dikurangi dengan cara apapun. Di dunia itu masih mungkin, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Masalul hayatid dunya masalul jannati, utai perumpamaane sifate swarga, allati kang wa'ida kang den janjeni sapa almuttaquna wong-wong kang takwa, iku tajri mili min tahtiha saking ngisore jannah apa al anharu pira-pira kali. Perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu, perumpamanya begini: di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Kalau di juz 26 itu surat Al-Ahqaf itu disebutkan ada ada 4 ya. Sungai itu millabanil lam yataghayyar ta'mu, terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa min khamril ladzatil lisyaribin, berbentuk khamr yang tidak memabukkan, yang menyegarkan bagi peminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, sungai yang dari madu ya, musaffa yang dipilih. Anharum apa satunya lagi ya, ada 4 itu perumpamaan surga. Jadi kalau kita membayangkan ya indah sekali. Ukuluha utawi rasanya hidup di surga, mayu kalufiha, apa yang bisa dimakan di dalam surga, daimun, langgeng, abadi, selama-lamanya. Tidak ada dikenal basi atau dikenal itu bosan, tidak ada. Orang itu sakit tidak ada, kedinginan tidak pernah,
kepanasan tidak pernah. Jadi enak betul. Tidak ada iri kepada orang lain di surga itu, karena sudah dicabut. Kemudian tidak ada, pokoknya sifat-sifat yang ada di dunia yang tidak disukai manusia di sana sudah tidak ada, karena memang balasan bagi yang beramal baik. La yafna, tidak akan rusak. Wadhilluha, lan tegese bayang-bayange surga daimun iku daimun uga langgeng. Tilka uqbal ladzina taqau, tilka utawi ayul jannatu, surga seperti itu, uqba ay aqibatul ladzin, adalah akibat dari orang-orang ittaqau kang ngedoi sapa alladzin asyirka ing syirik. Yang tadi kan disebutkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Nah, di sini surga itu adalah hasil atau akibat dari orang-orang yang menjaga diri dari kesyirikan. Wa uqbal kafirina, lan utawi akibate wong-wong kafir iku annaru, neraka. Mitra Persada, begitu jelasnya Allah itu menerangkan ini loh kebaikan, ini loh keburukan. Maka kalau manusia tidak menyadarinya, maka ketika Allah nanti menghukum, maka Allah tidak akan bisa disalahkan. Di Al-Quran disebutkan li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Tidak ada bagi manusia itu nanti itu hilah atau hujjah, argumen untuk menyalahkan Allah setelah diutusnya para utusan, yaitu para rasul. Karena para rasul sudah dikirim, kitab suci sudah diturunkan, sudah rizki sudah dijatah. Manusia ini istilahnya ya sudah mulia sekali, sudah lengkap keperluannya dipenuhi. Maka apabila mereka itu menyimpang, Allah tidak bisa disalahkan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bisa menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali, Mas.